keluarga Gracia, saya akan menemani Anda selama 1 jam dengan sebuah peluang kesempatan untuk Anda juga dapat mengembangkan apa yang mungkin menjadi kebutuhan setiap kita juga, keluarga Gracia. Artinya tentunya kita menginginkan satu bisnis ataupun mungkin peluang-peluang yang bisa membuat kita nih punya pemasukan lain dari semua kebutuhan-kebutuhan yang cukup banyak mungkin ya. Atau keluarga Gracia Anda yang suka ngopi. Nah, kali ini kita akan membahas dari salah satu kopi yang tentunya punya manfaat kesehatan untuk setiap kita. Bersama dengan 2 narasumber spesial yang sudah hadir dari jauh ya kayaknya ya. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Oke, kita akan perkenalan dulu untuk sebelumnya. Terima kasih sudah hadir di studio Suara Gracia. Ya, saya perkenalkan diri saya, nama saya Rita Liman yang berasal dari Tangerang Selatan ya. Dari Tangerang Selatan ya. Jakarta lah. Perjalanan lumayan jauh dan saya baru sampai juga hari ini di Cirebon dan ingin membagikan hal yang baik bagi semua pendengar biasa. Suara Gracia. Ya, hal yang baik itu banyak hal ya, baik kesehatan, ataupun sekarang kayaknya orang butuh cuan gitu ya. Kesejahteraan ya. Karena kebahagiaan itu berasal dari sana. Nah, tidak ada yang membatasi untuk kita kalau memang kita memulai dengan sebuah niat gitu ya. Betul. Ibu Rita ya. Oke, terima kasih sudah jauh-jauh datang Cirebon untuk memberikan satu peluang untuk keluarga Gracia. Nah, kemudian yang kedua ada narasumber kita. Oh iya, saya Elizabeth Ina. Yang mungkin sudah banyak yang tahu ya. Nah, itu dia ya narasumber kita juga. Dan tentunya untuk orang tua murid Terang Bangsa ya. Nah, ini sore hari ini mudah-mudahan cukup banyak yang mendengarkan. Ini satu kesempatan untuk kita membahas satu produk, namanya adalah SH Juara Cafe ya, Bu Rita ya. Betul. Wina ya, betul ya. Iya. Oke, kita mau tahu dulu tentang produk yang satu ini. Mungkin bisa diceritakan awalnya kenapa namanya adalah SH Juara Cafe dan ini produk yang kita akan perkenalkan gitu ya ke pendengar. Silakan Bu. SH Juara Cafe itu sebenarnya kalau itu nama di Indonesia. Kalau di Malaysia, Singapura, di Myanmar, di Thailand, di Taiwan asalnya, dan juga di Hong Kong itu bernama CEO Cafe. Itu jadi sama ya. Cuman kenapa di Indonesia berubah nama? Karena selama 3 kali 5 tahun, jadi sekitar 15 tahun itu sudah ada yang mematenkan nama CEO Cafe. Jadi mereka tidak bisa memakai nama itu, sehingga akhirnya diputuskan setelah 3 kali ternyata tetap tidak bisa didaftarkan dengan nama CEO Cafe. Akhirnya digantilah menjadi SH Juara Cafe. SH Juara Cafe ya. Itu SH itu artinya Swanghor. Juara itu juara gitu loh, Juara Cafe, Jawara ya. Iya. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari produknya kan kopi gitu ya. Sedangkan namanya nggak ada identitas kopinya gitu, atau mungkin seperti apa sih sebenarnya? Ya betul sekali, itu luar biasa ya. Diperhatikan banget tulisannya kafe ya. Kalau kafe di sini kan tempat nongkrong ya. Betul. Ya. Jadi sebenarnya kopi ini bukan kopi yang seperti ada di luaran ya. Jadi saya kembalikan ke intinya bahwa kopi ini adalah benar-benar kopi yang sangat berbeda dengan kopi yang ada di luaran. Jadi sehingga tidak bisa dituliskan coffee karena bahan dasarnya kalau kopi yang di luar kan kopi atau kopi. Kalau ini bahan dasarnya adalah Ganoderma, yaitu jamur ataupun linci, atau dalam bahasa Jepangnya reishi. Ya, dan ada kandungan dari kremernya itu dari VCO dan dengan kopi asli Arabica Brasil. Sehingga disebutlah, karena kalau 3 dicampur kan jadi di kafe. Sekarang baru paham ya. Jadi kalau misalnya kok nggak ada nama kopinya gitu ya, sebenarnya ada di dalam kandungan si produk ini juga gitu ya. Dan Ganoderma sendiri saya sempat pelajari bermacam-macam bentuknya, dan salah satunya adalah serbuk juga gitu. Betul. Ya, dan mungkin itu yang jadi diproses untuk menjadi sebuah produk kopi kesehatan gitu ya. Oke, Ibu Rita, ini kenapa disebut kopi sehat dan terbaik di dunia? Karena memang kenapa terbaik? Karena
mesti tahu dulu kan kalau namanya jamur di mana aja ada kan. Kalau zaman 3.500 tahun atau 2.500 tahun yang lalu di Cina itu kan bisa ngambil di gunung dimanapun. Tapi untuk kualitasnya berbeda-beda. Nah, kalau di sini kita punya taman biotek yang membudidayakan sendiri yang terjaga banget, kualitasnya selalu sama. Karena climate-nya, kekeringannya, semua itu dijaga melalui computerized yang prosesnya itu di 2,5 hektar tanah, bangunan. Itu dibikin kalau udah panas dia akan membuka sendiri itu rumah kacanya, tapi kalau udah dingin dia akan menutup. Jadi rumah kacanya. Jadi kualitasnya akan selalu sama, stabil. Nah, itu yang membedakan kenapa jadi yang terbaik, karena yang dibikin memang yang terbaik hasilnya. Dan dan tidak ada juga kopi yang dengan kualitas demikian di dunia ini. Pernah dengar nggak sebenarnya kopi berdasarkan Ganoderma? Belum pernah. Belum kan? pernah, ya, betul. Jadi satu-satunya ini yang terbaik di dunia. Oke, nah saya penasaran dengan apa kandungan-kandungan yang ada di dalam kopi ini gitu ya. Tadi bahas Ganoderma dan banyak juga pendengar mungkin belum tahu gitu ya. Lebih dalam lagi seperti apa, kemudian kandungan apa lagi sih yang terdapat di dalam kopi ini? Nah, mungkin ini bagiannya Bu Ibu Ina. Oke, gimana? Ya, jadi sebenarnya Leo ini kandungan-kandungannya ada tertulis di satu buku tentang Ganoderma, obat herbal unggul tak tergantikan. Ini ada di sini ya. Nah, jadi kalau saya mau katakan sebenarnya Ganoderma ini ada mengandung banyak tentang Ganoderma triterpena, itu yang tentunya komposisinya paling unik untuk DNA ya, tentang DNA. Dan juga ada Ganoderma lucidum peptide itu ya, itu juga untuk bisa anti penuaan dan sebagainya. Ada beberapa kandungan adenosin juga untuk mengatur sirkulasi darah, untuk sterol itu menurunkan kolesterol, sitosan itu antibakteri dan sebagainya. Jadi itu yang ada terkandung di Ganoderma. Dan itu semua sebenarnya ada kalau orang ingin mempelajari, sudah ada bukunya yang sebagai obat herbal unggul tak tergantikan. Oke, ini kopi tapi ada bukunya juga ya berarti ya. Luar biasa ya. Filosofinya ya. Karena ada Ganodermanya kan. Oke, ya. Nah, saya penasaran sebenarnya apa sih peran dari Ganoderma ini dalam kopi ini sebenarnya, atau buat kesehatan si pengkonsumsinya gitu. Ya. Jadi di dalam kopi ini si Ganoderma tuh berperan penting sekali karena dia yang membuat segala gangguan-gangguan di tubuh. Ya misalnya ada yang orang yang bermasalah dengan darah tinggi, diabetes, dengan asam urat, terus dengan asam lambung dan sebagainya. Dia itu yang membuat, yang akan memperbaiki segala masalah yang ada timbul ini. Nah, tapi kan di dalamnya itu ada juga VCO-nya. Nah, VCO inilah yang membuat jadi si kopi ini menjadi non-trans fat. Nah, Anda kan tahu kalau non-trans fat itu yang membuat si kandungan minuman yang kita minum di kopi ini membuat jadi buat orang-orang yang punya masalah lambung itu jadi karena ditambah lagi kafeinnya juga rendah kan. Dari itulah campurannya. Oke, jadi cukup banyak ya manfaat yang memang kalau bicara kopi itu pasti kan sangat rentan juga dengan pencernaan, dengan lambung juga gitu ya. Dan Ganoderma ini punya manfaat ke arah situ gitu ya, Bu Rita ya, Bu Ina ya. Oke, nah tadi dikatakan bahwa kafeinnya rendah, sedangkan banyak orang kopi mania ini dia suka gitu ya, karena ngopi itu kan butuh kafeinnya gitu ya. Kenapa justru di dalam kandungan produk ini dikatakan bahwa kafeinnya cukup rendah gitu, lebih rendah mungkin daripada yang lain? Ya cuma gitu. 100 ya kafeinnya. Ya. Oke. Ya memang sebenarnya kan tujuan utamanya adalah membawa kesehatan yang dikandung oleh Ganoderma. Tapi karena kita tahu lah, banyak seperti tadi Leo katakan kan banyak orang kan hobinya minum kopi ya. Dan tentunya yang dituju oleh Ganoderma, oleh kopi juara ini adalah kesehatan. Nah, kopinya itu hanya merupakan perasa yang sebenarnya
ya memberikan dampak orang-orang yang suka kopi, dia minum kopi tapi sehat. Ya seperti itu. Jadi tentu saja kadar kopinya tidak akan berlebihan, tapi yang kafeinnya. Jadi yang dituju adalah kesehatannya dengan Ganoderma. Tapi bisa menikmati dua-duanya. Karena kopinya tuh kopi asli loh, bukan perisa. Kan kebanyakan yang di luaran itu kan, kalau yang apalagi yang saya tidak bisa sebutkan, nah itu rasanya kan semuanya perisa ya. Nah, kalau ini betul-betul Arabica dari Brasil. Gitu. Iya. Jadi ini memang artinya bukan esens juga gitu ya. Jadi benar-benar dari Arabica diolah, kemudian juga disatukan dengan salah satunya adalah Ganoderma dan produk-produk yang lain gitu ya, Bu Rita ya. Kemarin Ibu Ina tuh sempat cerita gitu ya. Ada yang sudah suntik insulin gitu ya kemarin ya. Tapi pada akhirnya konsumsi kopi ini jadi ya puji Tuhan membaik jauh lebih banyak gitu ya. Nah mungkin bisa diceritakan hal-hal yang mungkin menjadi testimoni untuk pendengar? Iya, jadi salah satu dari orang yang mengkonsumsi kopi ini, dia sudah disuntik insulin setiap hari. Tapi setelah minum memang tidak dalam waktu yang dekat ya. Dari setelah dia minum masuk ke dus yang keempat, itu sudah lepas sama sekali dari suntik insulin. Tentunya kadar gulanya sudah menurun. Tapi tentu saja bukan karena kopi ini kemudian menurunkan kadar gula, tapi karena tubuh itu sudah diperbaiki oleh Ganoderma itu. Jadi tentu saja kalau orang diabetes kan karena pankreasnya kurang berfungsi dengan baik, dan lewat Ganoderma ini ada pengembalian fungsi dari sel-sel yang ada sehingga tidak perlu insulin saja. Dan bukan berarti satu kali minum udah langsung mendapatkan kesehatan manfaatnya ya. Tetap perlu proses gitu ya, Bu Ina kan makanan sehat ya. Nah kalau bicara tentang manfaat nih, kopi ini bisa dikonsumsi oleh siapa saja sih? Lansia kah atau anak-anak muda gitu ya? Gimana? Aman kah? Semua umur. Semua umur ya. Jadi cuman kalau misalnya kemarin tuh ada anak kecil, sayang sekali ya, anak umur berapa ya, 3 atau 4 itu dia udah kena diabetes. Saya nggak tahu apakah itu keturunan atau tidak, ataukah karena memang gaya hidup yang dari sekarang yang seperti itu. Jadi diminumkan kopi, tapi dia minumnya nggak 1 saset lah, karena anak kecil ya, 1/3. Dan kebetulan anaknya suka ya, jadi suka dikasihkan itu, jadi gula darahnya itu lumayan jadi berimbang, dan karena dia masih kecil, jadi organ tubuhnya itu bisa menyerap dengan cepat ya pemulihannya. Jadi dalam waktu nggak sampai 1 bulan ya. Jadi dia cepat penurunan, dan memang habis itu didiet lah sama orang tuanya juga. Jadi dia tidak makan yang manis-manis gitu. Itu anak umur 3 tahun setengah kayak gitu. 3-4 tahun ya berarti ya. Karena kan sekarang makanan yang di luar yang dibeli di toko-toko itu kan buat anak-anak tidak baik sebenarnya. Betul. Cukup menggoda sebenarnya ya, dari rasa manis dan lain sebagainya gitu ya. Tapi itu ternyata nggak baik ya. Kalau untuk yang punya penyakit-penyakit kronis nih, kita mau tahu gitu ya, aman nggak sih? Ataupun mungkin ada testimoni mungkin selain tadi yang pernah mengalami hal tersebut gitu, disuntik insulin, kemudian beberapa kali sudah konsumsi membaik gitu. Yang kami punya pengalaman yaitu adalah orang yang kena sama stroke. Ya, jadi beliau itu kena stroke lumayan cukup parah, sehingga badannya mati sebelah ya, maksudnya tidak bisa digerakkan, dan dia juga susah untuk jalan dan beraktivitas, dan dia banyakkan tidur. Nah, setelah dia mengkonsumsi kopi ini, karena memang secara keuangannya tidak bisa membeli yang pure dengan Ganodermanya. Jadi dianjurkan untuk meminum kopi ini sekitar 6 bulan. Dia udah bisa bangun dan jalannya sudah bisa bergerak. Memang belum sempurna, tapi yang mati sebelah itu dia sudah banyak bisa menggerakkan tangannya dan kakinya. Jadi dia melangkah pun udah mulai bisa, walaupun masih perlu waktu ya. Karena kan ini
Ganoderma masih sedikit ya, tapi itu aja sudah bermanfaat besar bagi dia. Dalam 6 bulan bisa bayangkan kalau dia nggak diobatin bagaimana seumur hidup, apakah dia di tempat tidur seperti itu. Iya, untuk ketemu gitu ya dengan produk ini ya. Ya bersyukur, dia bersyukur sekali diketemukan dengan produk ini, karena kan produk ini baru masuk Indonesia di 2023. Baru ya berarti ya, baru tahun kedua ini ya. Yes, betul. Dia pas Juli, akhir Juli, awal Juli dia masuk di 2023. Oke, kalau boleh tahu ada di mana aja selain Cirebon mungkin? Oh, hampir seluruh Indonesia ya, dari sudah hampir seluruh Indonesia ya? Dari barat sampai timur sampai ke Papua udah tersebar. Oke. Saya kira baru kota kedua ke Cirebon gitu ya. Oh, iya. Kalau perusahaannya sih sudah lama. Perusahaannya sih udah lama, Pak. Jadi perusahaan ini udah ada di Indonesia eksis 20 tahun. Kalau produknya sendiri dibuat di mana? Produknya sebenarnya adalah aslinya dari Taiwan, tapi dimaklun di Malaysia. Karena kan kalau untuk produksi supaya cepat ya, lebih baik punya maklun. Nah, jadi maklunnya di Malaysia aja sebenarnya masih import. Oke. Wah, luar biasa ya. Ternyata udah 2 tahun ya produk Juara Coffee ini. Sebenarnya terlambat ini. Itu Pak. Terlambat ya? Ya, karena sebenarnya kan di negara-negara lain itu udah 16-an tahun ya udah bergerak si kopi ini, lebih malah. Tapi karena tadi saya bilang gara-gara mereknya itu, sehingga membuatnya tersendat di proses. Tapi ya akhirnya tetap nggak ada kata terlambat sih. Betul. Ya, jadi boomingnya untuk di Indonesia ini booming banget gitu loh. Iya, di tahun ini mungkin ya Bu ya. Boomingnya dari 2 tahun yang lalu ya, dari 2023 sampai kopi pada saat itu pernah sampai habis. Nunggu kangking cepatnya. Berarti terlambat info ke Bu Inanya Bu. Ya. Karena Bu Ina juga baru tahu, mas saya baru setahun yang lalu sih. Apalagi Leonnya lebih lambat lagi ya. Oh gitu ya. Oke, saya lihat ada 2 produk, bukan 2 produk, ada 2 kemasan gitu ya. Kita ke info tentang produknya gitu ya. Apa sih yang membedakan ini produk? Maksudnya kalau kemasan ada yang silver, ada yang lebih gold gitu ya. Untuk yang silver ini adalah 3 in 1. Jadi isinya kandungannya Ganoderma, terus VCO dan pure kopi, biji kopi Arabica. Kopi Arabicanya ya. Oke, yang gold ya. Kalau yang silver. Kalau yang gold itu 4 in 1. Ada tambahan gula. Tapi gula di sini bukan gula rafinasi loh. Tapi ini gula tebu asli. Jadi Anda tahu ya, kalau gula tebu asli itu untuk membuat kita sebagai orang-orang nggak usah takut untuk jadi diabetes ya, karena kan tidak berlebih, dan manisnya juga tidak manis. Sebenarnya manisnya itu untuk menghilangkan rasa pahit dari si Ganoderma itu ya. Ganoderma tuh lebih pahit dari kopi. Oke, kalau misalnya Bu Rita, kalau misalnya kita ngambil yang tanpa gula gitu ya, tapi kita pakai gula sendiri gitu, maksimal nggak sih sebenarnya? Penasaran juga gitu ya. Sebenarnya nggak ada masalah sih, cuman buat saya ya ngapain ya kita udah minum yang harganya sehat, beda nggak sih Bu? Yang ada gula sama enggak? Ada dong rasa bedanya. Enggak, harganya? Sama. Oh iya, kenapa nggak sekalian nambahin gula ya gitu dong. Ya? Karena gulanya juga nggak yang sampai yang karena kan kalau minum kopi di luar itu kan manis banget. Betul. Oke. Baiknya dikonsumsi kapan kira-kira? Ada yang bilang pagi, ngopi sebelum ada isi. Ya, kalau masih baru belum pernah minum, saya juga mesti wanti-wanti ya, untuk yang punya asam lambung sesudah makan. Oke, supaya membiasakan diri dulu, karena dia ada detoksnya juga. Kalau minum kopi ini ada detoksnya. Jadi kalau Anda merasa, kok mendadak aku kok mau ke belakang nih, kok jadi sering gitu, jangan takut, karena itu kan proses detox. Terus kalau tau-taunya kok jadi kelenyangan nih, nggak enak nih kepalanya, atau mual, pengen muntah atau gitu, deg-degan gitu ya, betul, atau akhirnya kok aku jadi malah nggak bisa tidur ya gitu. Nah itu semua proses detox. Karena detox tuh di kopi ini, karena saya tadi bilang karena kandungannya Ganoderma, jadi ada proses perbaikan di dalam tubuh. Nah kalau perbaikan dalam tubuh pasti ada detox dong.
Oke, iya. Jadi pasti jangan ya. takut, karena banyak sekali orang takut, ya saya nggak mau minum lagi gitu. Sebenarnya salah. Justru itu adalah proses yang paling baik, mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh. Oke, nah dikonsumsinya satu hari Kalau saya anjurannya kebetulan berapa, Bu? satu hari satu Satu hari saset. satu saset Tapi kalau ya. ada orang yang hobinya minum kopi, dia minum sampai 2 dan 3, is okay. Karena kan kalau diingat kafeinnya rendah, is Iya, okay lah. iya, Maksimal kan 500. Kalau Iya. yang di luaran ya samain aja. Oke, jadi dianjurkan sih satu hari satu saset Kalau ya. saya cukup dengan 1 saset. Iya, untuk bapak-bapak kalau sore mau ngopi lagi ya nggak apa-apa ya. Boleh. Karena kan kopi kesehatan ya. Yes. Udah, kenapa dilihat bapaknya? Oke, nah orang Indonesia tuh suka cari tahu gitu ya. Ini izinnya gimana sih kira-kira? Apakah sudah ada BPOM-nya gitu? Gimana Bu Rita Bu Ina? Ya, kalau ini sudah lengkap semua. Sudah lengkap, BP POM-nya ada, halalnya ada, semua perizinannya sudah lengkap semua. Jadi sudah tidak menjadi masalah. Walaupun impor ya, artinya Walaupun impor, produk dari luar ya. sudah ada. Halalnya untuk Indonesia ada, halal yang dari Taiwannya ada, dari Malaysianya ada, komplit. Komplit ya. Iya, iya. Oke, wah ini jadi kalau untuk keluarga Iglesia mau beli, mau konsumsi, semuanya sudah dilengkapi gitu ya, dari izin, kemudian juga halalnya juga ada legalitasnya gitu ya. Oke, kita akan bicara tentang peluangnya gitu ya. Mungkin konsumsinya iya, tapi saya juga masih ingin memberitahukan kepada yang lain bahwa kopi ini selain sehat, bisa juga loh kita nih mendapatkan berkat juga gitu ya, dari kopi ini. Orang iya, dan memberkati orang juga lewat apa yang kita lakukan gitu. Gimana Bu Rita? Jadi saya mengajak teman-teman semua untuk menikmati 1 cangkir kopi setiap hari, dan mengajak teman-teman yang lain untuk menikmati 1 cangkir kopi sehari, untuk Anda merasakan kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Nah, jadi nanti di tahun ini akan ada seperti ini. Oke. Jadi konsep dari CSH Juara Cafe ini, dia akan membuka seperti tempat ngopi dan juga cafe truck yang akan dimulai dari kota Medan, nanti berlanjut ke kota Surabaya dan tempat-tempat yang lain. Dan ini adalah tempat di mana kita sebagai membernya mengajak teman-teman untuk duduk dan diundang, dan bayangkan dan menikmati secangkir kopi yang sehat, dan mengajak mereka untuk menikmati juga dan menjadi member dan mendapatkan benefitnya. Karena kalau kita pergi ke kopi yang biasa kan kita ngajakin siapa aja ngenalin kopi, apa kita dapat dari si pemiliknya, kan kagak. Kalau yang ini itu benefitnya buat kita. Jadi meminum kopi dan merasakan mendapatkan peluang untuk mendapatkan satu kesehatan dan bisnis yang baik, dan kita bisa berbagi kepada orang yang pada saat ini banyak yang mengalami kesusahan, kesulitan dari kehilangan pekerjaan, PHK, dan saya ngelihat banyak yang pergi ke mana mendaftar untuk bekerja, tapi akhirnya gitu ya. 20.000 orang yang keterima cuma 100 gitu, kan kasihan. Betul. Nah, inilah peluangnya. Oke, jadi nanti kedepannya itu akan ada kedainya gitu ya, dan food trucknya. Food truck juga yang akan berkeliling, gitu. Kan luar biasa. Iya. Dan ingat, ini tanpa kita perlu investasi, ya. Tanpa perlu investasi, tanpa resiko, tanpa perlu jual produk. Kita hanya perlu mengajak orang untuk menikmati 1 cangkir kopi. Saya tidak mengajak Anda untuk berjualan di sini, ya. Iya. Jadi di sini investasi dari mana? Dia apa tempatnya, semuanya disediakan oleh perusahaan. Hmm. Kan di Cirebon Bu Ina mungkin akan ada juga mungkin target ini kedepannya. di Cirebon kan belum ada untuk coffee truck ini kan nantinya rencananya begitu. Tapi sampai sekarang ini pemasarannya sudah ada, tapi maksudnya kita kan tidak akan menjual, hanya mengajak orang untuk bagaimana menikmati satu konsumsi makanan sehat, tapi bentuknya kopi, dan itu kan banyak orang yang suka ya, tapi sehat begitu. Oke, kemudian nanti ada hal apa saja sih sebenarnya yang ditawarkan misalnya dari produk ini ketika mereka mau bergabung gitu? Di sini banyak sekali produknya selain kopi ya. Bukan hanya cuma kopi. Yes. Ya? Jadi produk-produk di perusahaan ini adalah produk rumah tangga yang diperlukan, kayak kami di rumah
sudah tidak memakai produk luar untuk membersihkan rumah, membersihkan misalnya lantai, kamar mandi dan sebagainya. Itu ada produk yang ramah lingkungan, bioenzim, dan juga untuk mencuci pakaian ada juga deterjennya. Terus ada shampoo, ada shower gel, terus ada juga untuk bumbu masak yang kita tidak perlu lagi pakai garam, dan itu untuk orang-orang ya jadi yang punya tekanan darah tinggi dan sebagainya, dan itu dipersimpel dan benar-benar mengutamakan kesehatan gitu loh, dan tapi environment. Nah itu kan udah dicanangkan sama pemerintah untuk kita menjaga lingkungan. Nah ini perusahaan ini mengikuti semua itu, dan perusahaan ini di bidangnya memang luar biasa ya untuk kesehatan, dan terutama di Ganodermanya. Oke. Nah kita balik lagi nih ke kopi. Yes. Kalau mau beli berapa sih gitu ya satu paknya gitu ya, atau jadi, gimana? Apakah mungkin membernya gitu ya, untuk bergabung? Untuk bergabung itu nggak mahal-mahal amat sih, 18.000. 18.000 ya? 18.000, okay. Murah ya. Kan makan nasi jamblang nggak boleh 18.000 habisnya ya. Nggak dapet, cuma dapet nasinya doang. Dan ini kalau kita lihat, saya kebetulan ini ambil ya yang gold ya. Ini isi 20, harga 160.000 untuk harga member ya. So, isi 20. Jadi nggak mahal juga kan? 8.000. Iya, segitu 8.000 ya. Ini bisa juga kalau yang suka, kalau saya sendiri sih mengkonsumsi ya anget-anget aja. Tapi ada yang suka dikasih es batu. Bisa juga ya, Bu? Enak. Bisa ya? Enak juga ya? Enak sekali. Iya, Oke. Batu gitu. Jadi boleh juga. Belum pernah nyoba ya Leo ya? Belum soalnya. Lagi nungguin setelah talk show berarti ya. Iya, betul. Oke, berarti apakah harus beli satu pak mungkin? Atau gimana? Kami menganjurkan untuk beli 1 dus ya. Tapi kadang-kadang ada orang kan ingin ya coba dulu gitu ya. Biasanya itu tergantung pribadi dari misalnya saya ataupun ada member yang lain ya, kalau mereka mau. Kadang-kadang ada yang mencoba 2, minta di mix 10 yang gold. Oh itu bisa juga ya? Di mix gitu bisa. Di mix seperti itu kan, orang sering coba kan mau yang mana. Kadang-kadang orang takut kalau yang nggak ada gulanya nanti rasanya seperti apa. Tapi saya pribadi, saya kalau minum selalu yang tidak pakai gula. Yang tanpa gula. Iya, yang tanpa gula. Iya. Nah, untuk pria-pria sih banyaknya sih mintanya yang tanpa gula sih, ya, betul. Kalau perempuan sih memang lebih suka banyak yang pakai gula. Banyak yang pakai gula ya. Iya, jadi seperti itu. Kemudian apalagi yang kira-kira mungkin bisa jadi peluang untuk jadi pendengar? Kalau kita di sini selain yang tadi mengajak orang secangkir kopi, dan Anda dengan seluruh grup Anda kan mengumpulkan namanya poin dalam setiap bulan itu, dan poin-poin itu terkumpul dan Anda mencapai posisi-posisi tertentu, Anda bisa menikmati yang namanya jalan-jalan gratis untuk 2 orang yang disediakan oleh perusahaan, dan bila mencapai di pangkat yang lebih tinggi lagi bisa mendapatkan 2 kali perjalanan dalam 1 tahun. Nah kalau yang biasa 1. Nah kebetulan juga ada orang yang di sini yang dia suami istri udah tua banget, umur 84 tahun, jalan-jalan, dan mereka sudah ada di perusahaan ini 30 tahun, dan mereka sudah jalan-jalan 27 tahun, setiap tahun 27 tahun mereka jalan dengan perusahaan dikasih gratis, kan enak banget gitu loh. Nah seperti itulah yang kami ingin mengajak ke orang Indonesia, karena ini masih baru ya, jadi walaupun ini perusahaan lama, tapi peluang ini baru gitu loh. Ayo, apalagi dengan nanti dengan diadain kedai-kedai kopi ini, dengan ada biskuit Ganoderma dan sebagainya, kebayangkan itu akan boom. Tapi sebelum itu terjadi, sebaiknya teman-teman sudah mulai gabung dulu, supaya waktu itu terjadi, bayangkan dengan mengajak kita nongkrong di kopinya kita sendiri, kita mendapatkan benefit. Mau beli apa aja itu kan ada nilainya yang akan menguntungkan kita sebagai member gitu. Nah kalau misalnya beli 1 dus itu poinnya gimana sih sebenarnya? Kalau 1 dus itu hitungan poinnya tuh 28 poin.
Oh iya iya iya. Dan Oke. tadi jalan-jalan itu hanya bonus tambahan ya, tapi tetap untuk income-nya ada Tetap. lagi. Oke. Itu sih kalau terus kita giat gitu ya. Harus giat. Harus giat ya. Iya. Betul. Jadi intinya begini, kenapa bisnis ini berjalan mengajak orang secangkir kopi? Sebenarnya susah nggak sih ngajakin orang ngopi? Gampang Enggak kan? gampang ya. Cuman banyak sekali orang selalu bilang, susah, nggak mau, nggak ada uang lah. Kebanyakan gitu kan aneh. Saya bilang nggak ada duit, tapi kamu ngopi yang mahal bisa ada duit gitu kan aneh. Sekarang saya kasih kamu peluang, tapi selalu bilang nggak punya uang kan aneh gitu loh. Iya, iya, iya. Ya dikasih untuk kesehatan nggak mau, dikasih untuk ngopi yang buat kesehatan dan menghasilkan uang nggak mau juga. Nggak mau juga. Jadi Maunya apa gitu ya? Salahnya di mana? Gitu. Nah, intinya seperti inilah. Kalau kita mengajak orang, ayo aku ada berkat nih. Nah, terus tapi orang pada bilang, saya nggak pinter kayak kamu, nggak bisa ngomong. Loh, Oke. yang penting kita bisa berbicara, cuman cerita. Ayo kita minum, kamu cobain. Nanti kamu punya masalah, coba kamu rasakan. Sudah dirasakan, udah sehat, ceritakan kepada orang lain apa yang kamu rasakan. Kan cuman itu aja, simple as it is. Ingat di luar sana banyak orang yang susah dalam penyakit maupun dalam kondisi itu menunggu uluran tangan kita. Tapi kadang-kadang kita itu membatasi diri untuk tidak mau bercerita. Akhirnya stop di kita. Jadi salahnya di mana? Seperti memendam satu talenta di dalam tanah, betul tidak? Nah, jangan dong. Kita harus seperti orang yang taruh 5 talenta menjadi berlipat ganda. Nah, harusnya seperti itu. Hanya cerita ya Bu Rita ya, Cuma Bu Ina ya. telling the story, Hanya cerita ya. telling the story. Tidak suruh jualan loh, no. Iya. Tapi pengalaman ya, Iya. karena kita kalau mengkonsumsi kita kan punya kesaksian, testimoni sendiri apa yang kita rasakan, dan itu yang perlu dibagikan. Sebab ini sekali lagi ini adalah minuman kesehatan. Jadi sebenarnya tujuannya untuk menyehatkan dengan tubuh yang sehat, tapi sekaligus kita juga bisa mendapatkan income. Nah, jadi kita perlu bercerita dan sangat mudah sekali. Dengan banyak orang kan tidak bisa berhasil karena tidak punya modal. Ini tidak butuh modal sebenarnya. Ya sebenarnya kembali lagi ke hati ya. Kalau kita ngelihat orang sakit atau orang, jangan batasin orang ya. Kita bisa di tengah jalan bertemu orang, kita lihat gitu, kita ceritakan dan dia ternyata merespon. Iya. Kalau dia merespon berarti kan kita sudah membagikan mungkin tuh doanya dia minta kesembuhan. Tapi akhirnya kita ketemu di tengah jalan, kita nggak tahu siapa dia. Nah itu bukankah itu Tuhan kan bilang Tuhan bisa pakai siapa aja. Nah demikian juga mungkin kita dipakai oleh Tuhan untuk penyembuhannya dia dan bisa menolong dia dari kesulitannya dia. Nah cuman masalahnya manusia suka kadang membatasi dan tidak taat. Jadi nggak mau bercerita. Sebenarnya value yang paling value dari Tuhan itu adalah ceritalah. Apa sih susahnya, nggak bayar. Iya betul. Terus paling cuma capek ya, kita tinggal minum aja air putih kan cukup ya. Seperti itu. Tapi ingat apa yang Anda lakukan, kita seperti sudah melakukan hal bagian kita. Sampai mau di gimana yang besarnya nanti akan ada lanjutannya. Gitu. Padahal rata-rata orang Indonesia itu lebih suka ngobrol daripada membaca loh Bu Rita. Oh sukanya ngegibah. Padahal kan ya? sukanya. Kalau ngegibah beda ya. Itu ngobrol kopi. Beda ya. Iya ngegibahnya kopi. Paling aja. enak kan ngobrol sambil ngopi sebenarnya ya. Ceritain hal-hal yang memang itu bermanfaat gitu ya. Siapa tahu orang tersebut justru hari ini butuh peluang untuk menjalankan. Sama motivasi dari kita. Betul ya. Oke. Ya, jadi ini sangat mudah untuk menjalankannya gitu ya. Kalau memang kita mau mengembangkan sisi bisnisnya, kita tinggal cari orang menceritakan gitu ya untuk produk-produk ini. Dia gitu mengajak lah. Mengajak ya. Aku lagi minum kopi, kamu mau nggak minum kopi juga ikut kayak aku? Aku minum 1 hari 1 cangkir, kamu juga minum 1 cangkir. Nah, kamu ajak lagi orang lain. Istilahnya seperti itu. Kalau 1 cangkir sehari, berarti 1 dus ini nggak cukup buat kita. Iya. Kita perlu 1,5 dus. Oke. 1 bulan. 1 bulan, iya. Oke. Di Cirebon gimana Bu Ina? Responnya sejauh ini kira-kira? Sejauh ini responnya sangat bagus. Iya, karena mereka merasakan manfaat ketika mengkonsumsi kopi. Jadi ada yang vertigo, migrain itu lepas. Tadi ada yang cerita juga bahwa dia tiap malam tadinya kram kakinya.
Tapi kemudian dia merasa setelah itu tidak lagi. Itu salah satu dari produk Ganoderma yang dikonsumsi. Juga mengkonsumsi itu asam lambung. Kalau asam lambung saya sendiri, Leo, jadi saksinya, testimoni asam lambung. Tadinya saya tidak berani mengkonsumsi kopi, tapi ketika tahu ini berbeda, dicoba dan ternyata sampai sekarang tidak pernah lagi. Sekalipun sewaktu-waktu saya ada guru yang kasih kopi yang lain, tapi ketika saya coba juga sudah tidak ada asam lambung. Artinya memang benar-benar sudah mengalami sangat bermanfaat sekali gitu ya. Dan kalau ibu saya sendiri pengalaman untuk ginjal. Ginjalnya usia berapa? Ibu saya 92 tahun. Minum kopi ini gitu ya? Bukan kopi tapi sebenarnya kopinya, tapi karena dia sudah tua saya beri kapsulnya. Ganodermanya ya. Iya. Jadi memang Ganoderma ini sangat baik ya, berarti itu gampang kapsulnya dikonsumsi. Ada juga ya berarti ada. Justru kan di awalnya justru di Ganodermanya. Jadi kalau nggak ada Ganodermanya nggak muncul si kopinya. Iya. Jadi elemennya si Ganodermanya. Jadi ada ceritanya. Kopi ini dibikin karena ada orang Jepang, dia lumpuh 3 tahun karena mobilnya salto ya. Jadi dianya juga salto. Jadi dari leher ke bawah itu dia lumpuh. Seorang CEO dari Jepang. Dan dia ketemu sahabat baiknya orang Taiwan. Nah, si sahabatnya tahu dia nih doyan kopi. Jadi si Ganoderma ini dicemplungin di kopi. Minumlah dia. Terus dia yang udah tidak pernah merasakan apa-apa, merasakan panas pertama lah, sama temennya dicemplungin lagi tambah banyak. Terus dia merasakan mulai kok kayak kesemutan. Nah itu kan nggak pernah dia rasakan 3 tahun. Iya, karena sebenarnya kan sedang tidak berfungsi gitu ya. Nah akhirnya dikasihin dan dia semplungin sebanyak, saya nggak tahu juga berapa banyak itu dimasukin ke kopi itu karena dia memang hobi minum kopi hitam. Iya. Akhirnya setelah 6 bulan dia udah bisa mulai beraktivitas lagi dan mulai bisa berjalan. Jadi sampai akhirnya ada kesaksiannya itu, dia berdiri bersaksi sendiri, bisa berdiri dan bersaksi sendiri. Oke. Nah dari situlah 4 tahun loh dibikin riset tentang mencari kopi yang tepat. Jadi nggak bisa sembarang kopi juga. Jadi harus kopi Arabica yang tidak boleh lembab, yang kering. Makanya kenapa diambil yang dari Brasil yang premium. Bukan yang nggak mau ngambil dari kita pun yang belum ketemu gitu loh. Oke, dari hal seperti itu ya sebenarnya ya. Startnya dari situ. Oke. Ya, jadi memang Ganodermanya ini menjadi salah satu kandungan yang memang jadi terbaik yang di kopi ini gitu ya. Cuman karena memang kalau kita lihat kopi itu kan banyak orang suka juga ya Bu ya. Justru kita sebenarnya gini lah, kalau kita bisa mengubahkan kebiasaan orang minum kopi yang biasa-biasa saja kepada kopi yang membawa kesehatan, alangkah baiknya. Jadi kan orang menjadi sehat. Iya. Terus terang loh, dokter-dokter juga palanya pusing ya, kadang-kadang ada penyakit baru yang dia nggak bisa nyembuhin kan gitu ya. Bingung juga gitu ya. Yes, benar. Oke. Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, yang penting kan mau sembuh gitu ya, mau sehat gitu ya. Dimulai dengan niat makanya, itu. Jadi makanya di sini tuh banyak dokter-dokter dan shinsei yang menjalankan untuk pengobatan melalui si Ganoderma. Oke, wah ini luar biasa ya. Jadi memang tidak hanya kopi saja sih sebenarnya gitu ya produk yang ditawarkan, tapi memang sore hari ini keluarga Ikhlasnya kita bicara tentang SH Juara Cafe ya. Jadi sudah diinformasikan bahwa kandungan-kandungan yang ada di dalamnya ini menjadi yang terbaik dan itu bisa dikonsumsi oleh siapa saja, usia berapa saja gitu ya, dan punya manfaat kesehatan. Oke, mungkin Ibu Rita, Ibu Ina bisa menyampaikan untuk closing statement ataupun bisa mengajak masyarakat atau pendengar gitu ya untuk mengkonsumsi ini. Ya, jadi silakan Bapak Ibu sekalian yang mungkin di luar sana lagi punya masalah ataupun yang lagi berikhtiar mencari kesembuhan,
silakan Anda menghubungi Suara Gratia untuk mendapatkan dan mencoba kopi ini. Saya jamin Anda tidak akan rugi dan tidak ada merasakan sesuatu yang tidak baik, tapi Anda akan merasakan bahwa Anda mengalami sesuatu yang luar biasa yang dimana Anda bisa lanjutkan kepada orang lain, sehingga kita bisa menjadi orang yang menjadi penyambung lidah ya bagi orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Jadi silakan jangan takut untuk memulai hidup sehat dengan kopi SH Juara Cafe. Oke, terima kasih untuk Bu Rita. Bu Ina mungkin silakan. Iya, tentu saja saya ingin untuk setiap orang boleh mengalami sesuatu yang lebih baik, memperbaiki kehidupan, terutama juga ekonomi, dan juga tentu saja orang kalau banyak duit bahagia, tapi nggak sehat juga nggak bahagia juga. Iya, nggak bisa nikmatin ya. Nggak bisa menikmati. Jadi sekaligus untuk menikmati kehidupan dengan kesejahteraan juga di bidang keuangan, bergabunglah dengan kami dan tentu saja harapannya hubungi Suara Gracia 95,9 FM. Aduh, saya baik, oke. Untuk kontaknya mungkin Bu Ina bisa share? Oh boleh. Iya. Kontaknya untuk saya sendiri, kontaknya di 0811201870. Oke, nanti kita bisa informasikan ya lebih lanjut. Mungkin ada beberapa komunitas atau sel grup juga gitu ya. Bisa rame-rame gitu ya, mau bisa ditambahin. Jadi bisa mengundang Ibu Ina untuk membawakan informasi dan membagikan kopi untuk dicoba, dites ya di komunitas. Oh bisa ya? Bisa. Oke. Dan kalau memang ada komunitas-komunitas tertentu, tapi di dalam rencana program kami di bulan Agustus kami juga akan mengadakan itu, dan Ibu Rita bersama dengan tim dari Jakarta lebih banyak lagi akan hadir ke Cirebon juga ya. Oke, atau mungkin komisi-komisi wanita gereja-gereja gitu ya. Bisa. Sekalian ngundang Bu Ina, sekalian ngopi bersama gitu ya. Betul. Dan mendapatkan pencerahan gitu ya. Bisa langsung nanti bertanya, mengundang beliau juga dan keluarga Gracia. Sekali lagi ini merupakan sebuah kesempatan untuk hidup sehat dan sejahtera tentunya ya. Hanya dengan cerita dan hanya tinggal seruput kopinya aja gitu ya. Sangat mudah. Satu hari 1 saset. Kalau mau lebih juga boleh. Manfaat kesehatannya pasti maksimal. Dan kalau yang lain sudah banyak yang mencoba, kenapa Anda tidak mencobanya, keluarga Gracia? Jadi mulailah dari sekarang untuk hidup sehat bersama dengan SH Juara Cafe. Baik, terima kasih Bu Rita, Bu Ina untuk kesempatannya sore hari ini bisa hadir, dan Anda bisa menyimaknya nanti talkshow sore hari ini di YouTube channel Radio Suara Gracia. Akhir kata, keluarga Gracia, saya Leo undur diri. Selamat sore, Tuhan memberkati.